Maka hari ini mari kita bisa merenungkan diri kita masing-masing bahwa panggilan Tuhan itu untuk siapa saja. Bisakah kita juga terbuka pada orang-orang yang mungkin sekarang hidupnya belum baik tapi berupaya menjadi lebih baik, dan kita menjadi seperti Ananias, menjadi perantara agar mereka menjadi lebih baik dan tidak mudah menghakimi. Dan dalam pelayanan, dalam pewartaan, apakah kita menyadari bahwa nama Tuhanlah yang harusnya dimuliakan, bukan diri kita sendiri. Anak domba yang telah dikurbankan pantas menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Jumat Paskah yang ketiga. Kita diajak untuk menjadi para pewarta sabda Tuhan dengan cara dan peran kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus Putramu. Semoga kami mampu bangkit untuk menjalani hidup baru berkat cinta kasih yang dicurahkan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di sana rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya,
Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam Dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kalian tidak makan tubuh Putra Manusia dan minum darahnya, kalian tidak memiliki hidup dalam diri kalian. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab tubuhku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian pula barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang kini telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Semua itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti biasanya kita mendengarkan dua bacaan, dan bacaan hari ini pada bacaan pertama kita mendengarkan kisah yang mungkin kita sudah kenal bersama, yaitu bertobatnya Santo Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Bacaan ini tentu menjadi awal dari kisah Santo Paulus yang mewartakan kabar gembira Tuhan. Dan kalau kita baca kisahnya ini, selalu saja ada hal yang bisa kita renungkan bersama, minimal bagi saya. Kenapa? Karena dengan fakta bahwa yang dipanggil Santo Paulus itu panggilan Allah untuk mewartakan kabar gembira, itu sebenarnya untuk siapa saja, bukan hanya untuk orang-orang yang kelihatannya sudah baik, tetapi juga pada orang-orang yang mungkin hidupnya belum sejalan dengan jalan Tuhan sendiri. Santo Paulus itu ya sebelum bertobat ya jahatnya tentu sangat luar biasa. Ia menyaksikan Stefanus dibunuh, ia minta wewenang penuh dari imam kepala untuk mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Kristus. Itu kan orang yang sungguh benci sekali dengan orang yang
kemudian percaya kepada Kristus. Tapi toh orang seperti itu pun dikasih oleh Tuhan, dipanggil dan akhirnya menjadi pewarta yang unggul. Paling tidak kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus juga perlu mempunyai keterbukaan seperti itu. Dengan kata lain, menjadi tidak mudah menghakimi orang-orang yang mungkin dari cara hidup yang belum baik akhirnya pengen berubah menjadi lebih baik. Panggilan Tuhan atau perutusan Tuhan itu juga mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tadi kita mendengarkan dalam bacaan pertama tadi bagaimana ada tokoh yang bernama Ananias. Perannya menurut saya sangat penting karena dia menjadi utusan Tuhan untuk menyembuhkan Paulus, sehingga kemudian Paulus menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi toh dalam perjalanan selanjutnya Ananias ini tidak banyak disebut, tetapi Paulus yang terus disebut dalam mewartakan kabar gembira. Bahwa mewartakan sabda tidak selalu sama dengan dengan diberikan pengakuan terus-menerus, atau kadangkala bahkan tidak disebut ketika kita melakukan pewartaan itu dalam kehidupan hidup kita sehari-hari. Maka apa yang diberikan Tuhan, peran apa dalam mewartakan kabar gembira, bisa jadi ada peran kita lain-lain. Bisa jadi kita sungguh melayani, tetapi kita tidak terlalu kelihatan, lalu orang lain yang justru diakui mungkin dipuji dan lain sebagainya. Bagi saya secara pribadi, hal ini membantu saya untuk menyadari bahwa pewartaan atau pelayanan atau apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan itu didasari kesadaran bahwa yang dimuliakan adalah nama Tuhan sendiri, bukan nama diri sendiri. Karena kan sering terjadi dalam hidup melayani dalam menggereja, kadangkala kita sudah merasa berjasa, merasakan hal-hal yang kita sudah berupaya melayani tapi kok nggak ada yang mengakui dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi godaan bahwa pelayanan kita menjadi pelayanan yang minta untuk diberikan pujian, pengakuan dan lain sebagainya. Maka peran-peran yang diberikan Tuhan itu adalah peran agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita bisa belajar dari Ananias yang perannya cukup penting, tapi toh dia tidak lalu menjadi seorang yang gila pujian, gila hormat dan lain sebagainya, tetapi akhirnya percaya bahwa Paulus yang lebih cocok untuk berperan mewartakan kepada bangsa-bangsa. Mungkin kalau Ananias yang pergi kemana-mana mewartakan kabar gembira, bisa jadi malah kabar gembiranya tidak terlalu tersebar. Tapi karena Paulus orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, punya semangat yang luar biasa, kabar gembira itu lebih tersebar. Maka hari ini mari kita bisa merenungkan diri kita masing-masing bahwa panggilan Tuhan itu untuk siapa saja. Bisakah kita juga terbuka pada orang-orang yang mungkin sekarang hidupnya belum baik tapi berupaya menjadi lebih baik, dan kita menjadi seperti Ananias, menjadi perantara agar mereka menjadi lebih baik dan tidak mudah menghakimi. Dan dalam pelayanan, dalam pewartaan, apakah kita menyadari bahwa nama Tuhanlah yang harusnya dimuliakan, bukan diri kita sendiri? Kita hening sejenak. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas roti anggur, atas Yesus santapan hidup kami. Tetapi kami masih mohon semoga kami tetap rukun bersahabat dengan sesama, dan dengan Dikau berkat Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi hari ini. Sampai berjumpa di channel dan jam yang sama esok hari. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup kita sehari-hari. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus.
Amin. Selamat